Dedep tidem prabawaning aratri sasodara wus manjer kawurayaan tan kuciwa memanise menggap srinateng dalu. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Setelah lebih 70 tahun lahirnya Pancasila, menjelang 71 tahun usia Republik ini, perasaan belum merdeka dari tekanan bangsa lain justru amat terasakan. Walaupun penjajahan langsung telah berakhir, namun independensi dan kedaulatan sebagai sebuah negara merdeka tetap menjadi tantangan yang belum selesai. Bahkan di tengah globalisasi dan pasar bebas, determinasi asing membuat substansi kemerdekaan terasa kehilangan maknanya. Proses demokratisasi tampaknya sedang memasuki titik nadir dan titik balik yang mendua. Kegamangan menilai proses demokrasi ini tercermin dari kontroversi antara yang berpendapat bahwa demokrasi berjalan menguat dan yang berpendapat sebaliknya, baru dalam tataran demokrasi prosedural. Tampaknya proses demokratisasi bangsa selama lebih dari 2 dasawarsa ini baru sebatas dimaknai sebagai kebebasan dari represi politik, belum sampai pada bagaimana menghargai pendapat dan menerima perbedaan. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila ternyata juga tak dipandang penting sebagai acuan kehidupan berbangsa, dan penggunaannya pun dalam kehidupan sehari-hari kian lemah. Kalau berbagai hal, dari kondisi bangsa hingga nilai-nilai Pancasila yang menjaga semangat nasionalisme dan persatuan ini tak mampu membangkitkan rasa bangga, apalagi yang masih bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Padahal Pancasila sebagai ideologi adalah pedoman gerakan masyarakat, sekaligus landasan persatuan dan kesatuan untuk merespon dinamika perubahan sosial. Sejak awal mula, para pemimpin bangsa ini sepenuhnya mengalami dan menyadari bahwa membentuk satu negara Republik Indonesia yang berkepulauan dan melingkari Khatulistiwa Nusantara ini memerlukan satu visi yang jauh ke depan, melampaui batas-batas keanekaragaman tata nilai yang dimiliki oleh suku-suku bangsa kita. Oleh sebab itu, bagaimana mengusahakan agar Pancasila tidak jatuh dalam ekstrim antara sakti di satu sisi dan diabaikan di sisi yang lain? Bagaimana memperjuangkan agar ia tetap menjadi inspirasi bagi ruh keindonesiaan? Dari mana kita akan memulainya? Tidak lain adalah dari pembelajaran sejarah. Dalam Pancasila ditemukan mutiara-mutiara renungan yang terlalu berharga untuk diabaikan. Janganlah Indonesia sampai runtuh sebagai akibat kita lalai mempelajari, merenungkan, menghidupi, dan membadankan jiwa Pancasila. Menghidupi dan membadankan Pancasila inilah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban generasi tua, agar tongkat estafet kepemimpinan bangsa kepada generasi muda tidak cukup hanya dengan menghidupi dan membadankan Pancasila,
melainkan terlebih harus mampu menggerakkan Pancasila itu menjadi perilaku sehari-hari, sehingga tetap selalu menjiwai segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di negara Pancasila, Republik Indonesia. Di Indonesia ini banyak identitas yang keren dan luar biasa yang tersembunyi. Karena kita abaikan, akhirnya lupa. Salah satu kekuatan bangsa kita yang luar biasa adalah keragaman dan Pancasila sebagai landasannya. Bagaimana memahami karakter bangsa yang luas ini secara sederhana? Itu yang berusaha kami lakukan, sehingga ketika setiap generasi muda bisa merasakan hebatnya memiliki pribadi Pancasila dan membawanya sebagai pedoman dalam waktu singkat, sebenarnya dia memiliki waktu lebih banyak untuk mengamalkannya. Hari ini, nilai-nilai Pancasila dapat dikemas menjadi sangat baik dan simplifikasi menjadi penting, sehingga kita dapat berpikir untuk lanjutannya. Manfaat dan aset sebagai konsep yang luar biasa hebat. Apa manfaat Pancasila dan mau kemana bangsa ini dibawa? Apa asetnya dan siapa saja talentnya? Saya Pung Sila, asli dari Komplopot, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya sejak 2011 sampai 2012 berkeliling Indonesia untuk menghidupkan kembali Pancasila, untuk membangkitkan semangat para pemuda bangsa ini bahwa negara ini adalah milik kita. Kita tak bisa melepaskan negara ini hanya segelintir orang untuk protes, tapi sebaiknya kita harus bangunkan diri kita. Bagaimana memiliki bangsa ini, terutama ideologi bangsa kita yang bernama Pancasila. Saya sebagai pemuda dan mengajak semua komponen bangsa, terutama saudara sebangsa tanah air, marilah kita menjiwai Pancasila itu. Kita adalah teksnya Pancasila itu, bukan untuk dibaca untuk sebagian orang, tidak. Saya orang Pancasila, apa yang saya buat, bagaimana jiwa saya, keteladanan. Spirit keteladanan itulah sebagai tanggungan kita generasi bangsa untuk memelihara NKRI. Oleh karena itu, kepada generasi bangsa, saya mengharapkan bagaimana kita menjiwai Pancasila itu. Sekarang kita hentikan kebiasaan ataupun cara praktek yang bertentangan Pancasila, yaitu narkoba, bahaya-bahaya miras, dan juga ideologi asing yang ingin mengganggu negara kita. Kita lawan, tapi dengan catatan, lawan dengan ilmu dan pengetahuan. Kita harus kuasai ilmu teknologi, maka kita akan mengolah negeri kita. Sumber daya alam kita begitu banyak, tapi kita tidak kekurangan tenaga ahli, maka orang lain menjadi kita. Itulah kekuatan kita. Negara ini adalah titipan dari para pendiri bangsa kita. Mereka sudah berjuang sampai pintu gerbang kemerdekaan. Bagaimana kita mengolah, mengunyah, mendalamnya untuk merawat agar ibu pertiwi tersenyum melihat inilah kita, inilah para pejuang, inilah cita-cita perjuangan bangsa. Saya orang Pancasila, saya bertanggung jawab, bukan mengeluh kepada negara untuk kepada saya, tapi kita memberi sesuatu dengan cara-cara yang kecil, tapi dengan cinta yang besar, maka ibu pertiwi akan tersenyum melihat kita. Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Sakti itu adalah satukan tekad kejayaan tanah air Indonesia. Merdeka! Dari diri sendiri dan dari contoh yang kita lakukan, kita harus mulai mencintai bangsa ini. Secara cerdas memanfaatkan seluruh kekayaan dan mengolah potensi menjadi prestasi-prestasi yang membanggakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila adalah pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, maju. Tanggal 1 Juni 2016, di kota Yogyakarta, sejarah baru telah ditorehkan. Untuk kali pertama, memanfaatkan momen hari kelahiran Pancasila. Sebuah kirab yang bernama Kirab Pancasila yang diinisiasi Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta di bawah Komando Kendali Brigadir Jenderal TNI Stefanus Tri Mulyono.
Kalau saya sekarang ini memprakarsai untuk menghimbau para komponen masyarakat ataupun dinas pemerintah, itu kita himbau karena hanya ingin bahwa mereka harus ingat kembali bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Salah satunya itu. Kemudian kearifan lokal, gotong royong, itu kan dasar-dasar yang dimiliki oleh bangsa kita. Jadi jangan itu dilupakan, karena dengan gotong royong inilah muncul kekuatan persatuan dan kesatuan. Lahirnya Pancasila bersumber pada kearifan di Indonesia, hingga akhirnya menjadi dasar negara yang menaungi keberagaman Indonesia. Seluruh elemen masyarakat harus mengamalkan Pancasila, tidak hanya sekedar sebagai hafalan dan pengetahuan saja. Terlebih, dalam setiap silanya tertuang pranata moral dan sosial dalam masyarakat. Amalkan. Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, melambangkan bintang, mengandung penilaian untuk mengajarkan bagaimana kita berketuhanan dan hidup rukun sesama antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita bagaimana cara hidup saling menghargai dan menghormati secara adil sebagai manusia yang beradab. Siap? Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencintai tanah air, bangsa Indonesia, dan negara kesatuan Republik sebagai satu kesatuan yang utuh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mengajak kepada kita bagaimana cara berdemokrasi. Demokrasi Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Tugas adalah kebanggaan kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambangkan padi dan kapas, mengajarkan kita tentang hak yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya, pastilah pertanyaan tentang apa itu Pancasila. Ternyata tak cukup dengan menyebut urutan-urutan kelima sila Pancasila berikut maknanya. Masih ada pertanyaan lain, bagaimana mengimplementasikan dan mengaktualisasikannya. Ini pun bukan yang terakhir. Kita masih harus menunjuk lagi apa sesuatu yang boleh diklaim sebagai produk dari puluhan tahun bangsa ini mengimplementasikan kelima sila Pancasila. Pancasila mestinya tak pernah lekang dari generasi ke generasi Indonesia, sebab dia telah dijadikan lambang negara. Garuda Pancasila. Kalau anak-anak bangsa didorong untuk mengenal lambang negara, Garuda Pancasila akan selalu melekat dalam ingatan, dimanapun mereka berada. Selain mengingat, persoalan berikutnya adalah memahami. Tentu dimulai dengan menjelaskan pertanyaan mengenai 5 gambar yang terpampang di dada burung Garuda. Itulah Pancasila.